Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Hari Permadi Bintang dari mahasiswa lanjutan D3 ke 1 Ekstensi Sistem Informasi Mercu Buana angkatan 2018. Di sini saya sedang menempuh semester pendek dan mengambil mata kuliah pemrograman visual.net. Nah, di sini saya ada tugas untuk membuat sebuah aplikasi input karyawan sederhana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu terkait form yang akan saya buat. Di sini saya membuat dua form. Yang pertama itu ada form untuk inputnya, dan kedua ada form untuk cetaknya. Dari awal saya akan menjelaskan. Pertama-tama saya membuat, di sini ada basis datanya dengan nama hari underscore db karyawan dengan tabel hari karyawan. Nah, dalam tabel ini berisi ada 6 data. Yang pertama itu ada ID yang memiliki tipe data itu integer yang dibuat auto increment. Kemudian ada nama lengkap dengan tipe datanya nvarchar dengan panjang hurufnya itu ada 50 karakter. Ketiga ada data provinsi yang merupakan tipe datanya nvarchar dan panjangnya 25. Yang keempat juga ada kota kabupaten. Di sini tipe data juga nvarchar dengan panjangnya 25. Nah, kemudian ada yang kelima ada alamat. Tipe datanya juga nvarchar dengan panjang 50 karakter. Dan terakhir itu ada jenis kelamin. Di sini ada tipe datanya juga nvarchar dengan panjangnya 25 karakter. Nah, di sini ini merupakan database yang nantinya akan menyimpan data-data yang kita input. Selanjutnya saya akan masuk ke menu desain form. Di desain form ini saya buat dengan nama form karyawan yang berisi, di sini sudah ada datasetnya tadi yang sudah saya ambil dari database-nya. Kemudian ada binding source-nya yang bersumber juga dari database-nya. Kemudian ada adapternya. Nah, di sini saya membuat satu form di dalamnya terdiri dari, pertama itu ada panel. Di sini ada dua panel. Yang pertama itu ada panel grid. Panel grid ini akan nantinya berisi tentang data-data yang sudah disimpan ketika kita menginput sebuah data. Dan panel kedua itu berisi tentang, di sini ada label, text box, dan button-button untuk kita menginput data karyawan. Di sini di panel kedua ini berisi ada label, ada 4 label. Yang pertama itu ada 5 label, maaf. Ada 5 label. Yang pertama ada nama lengkap. Kedua ada provinsi. Di sini saya beri nama provinsi. Yang ketiga saya beri nama kota atau kabupaten. Yang keempat ada label alamat, dan kelima ada jenis kelamin. Nah, di masing-masing label ini saya beri text box. Tapi yang di jenis kelamin ini saya menggunakan combo box karena di sini akan ada drop down, karena jenis kelamin itu ada dua jenisnya, ada perempuan dan laki-laki gitu. Dan yang selanjutnya ada button, ada 3 button. Di sini saya memberi nama tambah data. Nah, di sini tambah data ini semua outputan nanti saat dijalankan akan terkunci, tidak bisa nginput sebelum kita mengklik tombol tambah data ini. Ketika tambah data ini sudah diklik, nantinya akan
bisa input nada dari nama lengkap, provinsi, kota, kabupaten, alamat, dan juga jenis kelaminnya. Setelah sudah diinput, kita bisa menyimpan di tombol simpan data ini. Simpan data ini berfungsi untuk menyimpan data ke database. Setelah simpan data nanti akan muncul di form karyawan. Saya contohkan pertama itu. Saya running dulu untuk aplikasinya, mungkin agak lama karena laptop yang kurang memadai. Nah, di sini belum muncul, masih running, agak memakan proses yang lumayan lama sih. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini saya jelaskan kayak tadi, tombol semua terkunci. Setelah kita mengklik data, kita menginput, contohnya saya input nama saya sendiri, Hari Permadi Bintang, provinsinya Jawa Barat, kotanya Bekasi, alamatnya Jalan Pulau Jawa Raya. Ini jenis kelaminnya saya laki-laki. Kita simpan data. Nah, ketika datanya sudah tersimpan, akan ada notifikasi atau pop-up berisikan berhasil simpan data. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada cetak data. Cetak data itu saat data yang tadi ada di grid ini, kita bisa mencetak berupa outputan seperti print sebuah kertas. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian source code-nya. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada private load, ini untuk clear text di saat tampilan itu pertama kali dijalankan. Nah, termasuk sini ada private void clear text-nya. Ini juga untuk mengosongkan data saat pertama kali aplikasi dijalankan. Berikut juga enable view untuk mengunci beberapa text box-nya. Tadi text box sebelum button itu dipencet tidak akan bisa kita input. Nah, di sini tadi yang button tambah itu sebelum kita menginput kan kita harus mengklik button tambah. Nah, di sini adalah source code untuk button tambah itu sendiri gitu. Ini kemudian lanjut ke button simpan. Nah, setelah kita sudah menginputkan tadi, kita kan bisa menyimpan sebuah data ke dalam gridnya tadi yang ada di atas. Nah, ini ada source code untuk menyimpan data. Ini ada di buttonnya. Ini sudah ada semua. Dan selanjutnya ada ini yang masuk ke button 3, itu ada yang button cetak. Ini button yang untuk mencetak sebuah data. Di sini saya masukkan parsing data, berfungsi untuk berpindah ke halaman cetak, form yang cetak tadi. Nah, ini saya belum tunjukkan tadi ya formnya. Nah, di sini ada form cetak datanya. Nah, ini setelah di parsing ini akan muncul ke form seperti ini, yang nantinya ini outputnya sesuai data yang akan dicetak gitu. Ini saya contohkan untuk cetak datanya. Lagi-lagi menunggu waktu. Nah, saya tidak terlalu lama. Saya inputkan Hari Permadi Bintang, Jawa Barat, Bekasi, alamatnya Jalan Pulau Jawa Raya, namanya laki-laki. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, untuk mencetak data itu kita harus mengklik di grid form karyawan ini. Setelah itu kita tekan button